Ibail kiram, tadi kita sudah dengar beberapa ayat Al-Quran dibacakan oleh qari kita. Salah satunya ayat yang tertera dalam surat Ibrahim yang mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya bersyukur kepada Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini. Muqtadal hal. Ayat ini dibaca dalam acara tasyakuran seperti ini. Muqtadal hal, sesuai dengan situasinya, saudara. Di mana ya Haji Mansur sekeluarga hari ini mengundang kita menggelar acara ini semata-mata tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah atas segala nikmat yang selama ini diberikan dan dianugerahkan oleh Allah, sekaligus rasa syukur kepada Allah akan rencana daripada pernikahan anak dan cucunya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini, saudara, nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Allah firmankan tadi dalam Al-Quran, apa Allah nyatakan kepada kita semua, la in syakartum, jika kamu sekalian sungguh-sungguh bersyukur, yaitu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah, apa Allah janjikan? La azidannakum, niscaya pasti aku akan tambah nikmat tersebut bagi kamu sekalian. Subhanallah, ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Jadi berdasarkan ayat ini, saudara, terang di depan kita bahwa siapa bersyukur Allah akan tambah itu nikmat, saudara. Jadi kalau kita mau ditambah segala nikmat yang sudah kita terima dari Allah, pengen tambahan lagi, pengen lebih nikmat lagi, kuncinya adalah bersyukur kepada Allah, insya Allah. Dan sebaliknya, hati-hati ancaman Allah, wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur nikmat, kamu ingkar akan nikmat Allah, tidak ada rasa syukur, Allah berikan peringatan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku teramat pedih. Azab Allah begitu pedih, saudara. Azab Allah, siksa Allah begitu pedih. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu kalau kita nggak mendapatkan azab dari Allah yang begitu pedih, jangan sekali-kali kita mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, saudara, kalau pada malam hari ini keluarga besar Haji Mansur mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah, ini bagian pengamalan dari yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, artinya kalau engkau itu mendapatkan nikmat dari Allah, lagi ada nikmat dari Allah, fahaddits, tunjukkan, sampaikan, zahirkan, perlihatkan. Maaf Pak, Bu ya. Bu tidur. Bu. Wah, kalau didadain mah bangun semua. Alhamdulillah. Jadi rasa syukur itu penting. Menunjukkan syukur itu penting. Maaf Pak, Bu ya. Zaman sekarang ini banyak orang kalau dapat nikmat dia diam. Giliran sakit aja dia teriak ke sono kemari. Giliran banyak utang dia teriak ke sono kemari. Giliran susah dia cerita sama semua orang. Tapi giliran dia dapat nikmat dia nggak cerita sama orang, saudara. Justru Allah perintahkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau kita sakit cerita sama orang, kalau dapat nikmat cerita juga dong, saudara. Bagaimana cara kita tunjukkan nikmat kita, saudara? Ini salah satunya, saudara. Kita dapat nikmat dari Allah, gelar, saudara, tasyakuran. Dapat nikmat dari Allah, gelar pengajian. Dapat nikmat dari Allah, kasih makan orang banyak, saudara. Dapat nikmat dari Allah, bantu pondok-pondok pesantren. Dapat nikmat dari Allah, bantu tuan-tuan guru kita. Itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kira-kira jelas gak? Ini lagi dapat nikmat diam, giliran sakit ngomong. Begitu dia punya utang banyak ngomong, bisik sana ngaku. Banyak gak yang begitu? Ayo ngaku, saya mau dengar ngaku. Banyak gak yang begitu?
Gak apa-apa saudara, kita ada kesulitan cerita sama orang yang mungkin bisa bantu meringankan kita, gak apa-apa. Tapi jangan melulu kita mengeluh, giliran dapat nikmat kita diam-diam. Dapat nikmat tunjukkan, bayar zakatnya, keluarkan infaknya, bersedekah saudara. Insya Allah nikmat akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin meriwayatkan satu riwayat yang cukup menarik saudara, di mana disampaikan oleh Imam Ghazali saudara, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lin-ni'ami awabid ka awabidil wahsy faqayyiduha bisyukri. Masya Allah saudara, riwayat ini mengatakan apa? Inna lin-ni'ami awabid, sesungguhnya di antara nikmat-nikmat Allah itu, lin-ni'am, bagi nikmat-nikmat Allah, awabid, banyak yang liar saudara. Ka'awabidil wahsy, bagaikan hewan-hewan yang liar. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hati-hati, sifatnya liar saudara. Maksudnya sifatnya liar, setiap saat dia bisa lari dari kita, setiap saat dia bisa lepas dari kita saudara. Nabi umpamakan ka'awabidil wahsy, bagaikan binatang yang liar. Kita kalau punya kambing liar saudara, nggak dikandangin, hilang. Kita punya kambing liar, nggak diikat sama tali saudara, hilang. Dia bakal jalan sesukanya saudara. Makanya kalau ada kambing yang liar, ada kerbau yang liar, ada hewan yang belum jinak yang kita piara, ikat saudara. Kalau diikat, dikandangin saudara, insya Allah dia nggak hilang, nggak lepas dari tangan kita. Betul, betul. Nah Nabi ngasih tahu nikmat Allah begitu tuh. Banyak yang liar, hati-hati, hati-hati. Allah kasih kita nikmat, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat apa saja, nikmat jabatan, nikmat kedudukan, hati-hati. Banyak nikmat yang liar. Makanya dikatakan faqayyiduha, nikmat-nikmat liar tersebut ikat, ikat jangan sampai hilang. Bagaimana cara ngikatnya? Kalau hewan liar diikat dengan tali, tapi kalau yang namanya nikmat yang liar, faqayyiduha bisyukri, ikat dengan syukur kepada Allah. Subhanallah. Jadi apa yang kita dapat malam ini saudara, ternyata syukur itu sebagai pengikat nikmat. Syukur itu sebagai penambah nikmat. Jadi nikmat kalau kita bersyukur kepada Allah, jadi nikmat kita insya Allah nggak bakal lepas, insya Allah nggak bakal hilang kalau kita bersyukur. Bahkan Allah janji Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Nah maka itu sekali lagi yuk rame-rame saudara, bagaimana caranya kita bisa bersyukur kepada Allah, insya Allah. Dalam satu hikayat saudara, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Rabb, bagaimana cara aku bersyukur ya Allah? Aku mendapatkan nikmat, aku ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada engkau ya Rabb. Lidahku bisa mengucapkan syukur, itu juga nikmat engkau yang harus aku syukuri. Kemudian nikmat tersebut aku syukuri. Syukur yang kedua ini pun gak bisa aku lakukan kecuali dengan nikmatmu. Aku syukuri lagi. Syukur yang berikutnya pun bisa aku lakukan hanya dengan nikmatmu, tanpa izinmu. Nggak mungkin aku bisa mensyukuri nikmat yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi bagaimana cara bersyukur ya Rabb? Apa jawab Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, kalau kau sudah tahu bahwa kau lemah, nggak mampu bersyukur kepadaku, kau menyadari itu, itulah arti syukur yang sebenarnya. Artinya saudara, kalau kita sudah mengaku di hadapan Allah betapa lemahnya kita, betapa kita ini nggak bisa berbuat apa-apa tanpa nikmat dari Allah, sampai bersyukur pun nikmat dari Allah. Kita bisa sholat nikmat dari Allah, kita bisa puasa nikmat dari Allah, kita pun bisa ibadah nikmat dari Allah. Jangan sombong saudara, menganggap dirinya bisa sholat, puasa, zakat seolah-olah datang dari kemampuan dirinya. Tidak, tanpa izin Allah kita nggak bakal pernah bisa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Artinya apa? Bisa sholat itu nikmat Allah, bisa puasa itu nikmat Allah, bisa zakat itu nikmat Allah, bisa berdakwah itu nikmat Allah, bisa beramar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya adalah nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri, saudara. Nah, makanya di zaman sekarang ini, saudara, saya mau ingatkan, kita baru kemarin merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kemerdekaan juga nikmat yang wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia, saudara? Cara mensyukurinya, isi republik ini dan takwa kepada Allah. Yang bisa kita cintai, tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada syariat Nabi, sebagai bentuk syukur kita atas nikmat kemerdekaan. Itu namanya syukur. Nah, kalau kita belum bisa menerapkan hukum Allah, belum merdeka, saudara. Merdeka itu artinya kita bebas menjalankan hukum Allah, kita bebas melaksanakan syariat, itu merdeka. Tapi kalau melaksanakan syariat disebut radikal, melaksanakan syariat disebut ekstremis, melaksanakan syariat difitnah teroris. Kita belum merdeka. Sampai wanita jadi pasukan pengibar bendera pusaka, nggak boleh pakai jilbab. Apa ini negeri, saudara? Ini negeri apa? Setelah orang berisik di medsos, saudara, protes di mana-mana, baru diizinkan pakai jilbab. Itu pun nggak boleh jadi pasukan inti, tapi diri di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tanya, saudara, kacau tidak? Kacau tidak? Katanya merdeka, masa pakai jilbab nggak boleh? Iye, udah apa ye di sini? Alhamdulillah. Ini bukan provokasi, ini aja Mansur ya. Saya ngomong fakta-fakta aja dah, betul? Betul? Saudara, Bhinneka Tunggal Ika itu menjamin keberagaman, bukan keseragaman. Bukan, nggak apa-apa pasukan paskibraka itu, saudara, berbeda suku, berbeda keyakinan, nggak apa-apa, saudara. Ada yang pakai jilbab, ada yang nggak pakai jilbab, nggak ada masalah. Jangan diseragamkan agamanya, jangan diseragamkan sukunya. Biarkan kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Ya ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Tuan Guru Abdullah Basyah dari sekumpul Martapura. Nah, mudah-mudahan beliau dengan Tuan Guru Muaz, Tuan Guru Barmawi dan semuanya diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah, dan semoga semua Tuan Guru kita di Kalimantan Selatan diberikan oleh Allah keberkahan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Tuan Guru yaitu Abdullah Basyah yang sudi hadir bersama kita di tempat ini. Tadi sore saya sempat datang ke sekumpul, saya ziarah juga ke Abah Guru, Tuan Guru Zaini, guru kita semua ya ikhwan, sedang masih dalam perbaikan di sana. Saya bertemu dengan Tuan Guru Abdullah Basyah dan sempat mampir ke rumah beliau. Alhamdulillah beliau punya penyambutan luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah berkah Abah Guru kita almarhum wal maghfurullah Tuan Guru Zaini, saudara, akan selalu membuat Martapura dan sekitarnya, seluruh Banjarmasin, Kalimantan Selatan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi saya tanya, kita sudah merdeka berapa tahun? 79 tahun. Saya tanya tuh, baru apa lama? Muda apa tua? Tua 79 tahun. Kalau manusia udah pakai tungkat, saudara. Saya aja belum 60 udah pakai tungkat, saudara. Nah, tapi kita lihat nih umur udah tua 79 tahun, terus negeri ini mau dibawa kemana? Ini negeri mau dibawa kemana? Harus jelas.
Ya ulama tidak ikut campur politik. Ya ulama di pesantren mengurus umat. Ya ulama di tablik akbar mengayomi umat saudara. Tapi bukan berarti para pengelola negeri ini mau seenak-enaknya. Korupsi semau-maunya. Rakyat di mana-mana makin miskin. Betul? Takbir. Udah gitu saudara nggak tanggung-tanggung lagi korupsinya. Mending kalau korupsi cuma sejuta 2 juta, korupsinya saudara triliunan. Triliunan. Saya mau tanya jujur nih, orang Banjarbaru semua pernah lihat gak duit triliunan? Pernah lihat gak? Enggak pernah. Kesian. Astagfirullah. Coba jujur, jawab jujur. Pernah lihat duit triliunan gak? Pernah gak? Betul. Sama. Saya juga nggak pernah lihat. Innalillahi Pak, Bu. Dulu di Orde Baru korupsi ada, bukan nggak ada. Tapi korupsinya malu-malu di kolong meja. Nah, tahu nggak? Korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk reformasi kita berharap negara lebih baik. Harus lebih baik. Ternyata korupsinya naik di atas meja. Korupsinya naik di atas. Rezim yang sekarang nih korupsinya memeja-meja aja dibawa lari. Kacau tidak? Ayo jawab, kacau tidak? Kalau ditanya jawab aja, yang takut di penjara jangan. Masa jawab doang di penjara? Bu, kacau tidak? Di Orde Baru korupsinya di mana? Kolong meja. Orang-orang sini bilang kolong meja apa sih? Sama, kolong meja. Tahu kolong meja ya? Begitu reformasi korupsinya naik pangkat kemana? Ke atas meja. Begitu zaman sekarang ini korupsinya bagaimana? Meja-mejanya dibawa lari. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita punya negeri. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang ini nih zaman lucu saudara. Ada pejabat ditanya, Pak, ini masyarakat rakyat kesian gak bisa makan beras. Apa dijawab? Ya makan singkong aja. Kalau jawab begitu sih gak usah jadi menteri, betul? Menteri itu mesti visioner. Kalau nggak ada beras, bagaimana caranya supaya beras ada? Berusaha kerja. Ada lagi yang jawab, Pak, ini beli daging susah Pak, mahal. Apa dijawab? Makan bekicot aja. Ya Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Astagfirullahaladzim. Itu sih jawaban bukan jawaban pejabat. Kalau pejabat jawabnya, Pak, ini makan daging susah. Panggil menteri-menterinya. Kenapa ini daging susah? Ada apa? Apa betul peternak-peternak kita ini nggak bagus kerjanya? Apa betul kita kekurangan daging? Kenapa kita harus impor? Ada apa? Periksa. Betul? Ini enggak, Pak, beras enggak ada. Makan singkong. Pak, daging susah. Makan bekicot. Pak, minyak mahal, cari kayu. Saudara, itu bukan sikap pejabat. Sikap pejabat itu harus visioner. Cari cara untuk bisa mensejahterakan rakyat. Mudah-mudahan di Kalimantan Selatan para pejabatnya baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan. Saya ingin menyampaikan bagaimana Nabi menyampaikan kepada kita semua dalam satu hadisnya saudara, hadis sahih. Nabi mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Kata Nabi, badiru, hai umatku, bersegeralah kamu melakukan aneka ragam amal kebaikan. Badiru bil a'mal fitanan. Jangan sampai nanti banyak fitnah yang terjadi. Sebelum fitnah datang, bentengi kau punya diri dengan ibadah,
dengan amal soleh, supaya nanti kalau zaman fitnah itu datang, kau sudah punya persiapan, kau sudah punya perbekalan. Fitnah yang bagaimana? Nabi mengatakan kaqita'il lailil muslim. Fitnah yang akan datang ini bagaikan bagiannya malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita. Nabi memberikan perumpamaan bahwa nanti di tengah umatnya akan datang suatu fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya orang nggak bisa membedakan jalan. Saking gelapnya orang nggak bisa melihat jalan. Saking gelapnya saudara, mereka nggak bisa bedakan lagi mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, mana jalan yang bagus, mana jalan yang jelek. Nggak bisa. Akhirnya banyak yang tersesat jalan, banyak yang terjatuh di jalan akibat jalannya begitu gelap, pekat malamnya saudara. Terus apa selanjutnya kata Nabi? Nah, kalau fitnahnya sudah model begitu tuh bagaikan malam yang gelap, apa yang terjadi? Tusbihur rajulu mu'minan wa tumsi kafiran. Kau akan dapatkan nanti bagaimana seseorang di pagi hari dia masih beriman kepada Allah, mukmin, tapi begitu petang hari dia sudah kafir. Nabi yang kasih tahu saudara, pagi mukmin, sore kafir. Atau kata Nabi sebaliknya, saudara, wa tumsi mu'minan wa tusbihu kafiran. Di malam hari dia masih mukmin, masih beriman, masih punya iman, tapi begitu pagi harinya dia sudah kafir. Ini menarik, hadis ini untuk kita telaah saudara. Nabi mengucapkan ini 1400 tahun lalu lebih saudara, 15 abad. Di zaman Nabi dulu, orang habis sholat isya banyak yang terus tidur, saudara. Pagi bangun, makanya menarik. Malam beriman, pagi kafir. Ada apa? Artinya di sini Nabi mengisyaratkan kepada kita, nanti di zaman itu tantangan keimanan akan berlangsung selama 24 jam. Siang malam, fitnah tersebut akan masuk ke rumah orang-orang Islam, saudara. 24 jam. Dia akan grogoti iman kita, dia akan rusak iman kita. Jangan kaget kalau kita ketemu orang pagi beriman, sore kafir, malam beriman, pagi kafir. Kenapa? Karena dia tidak punya benteng untuk menjaga akidahnya. Kita lihat sekarang acara medsos, kita lihat acara YouTube, kita lihat acara-acara internet 24 jam nggak putus saudara. Dulu kita datang ke bioskop, sekarang bioskop masuk ke kamar kita saudara. Di bioskop sekarang bioskop ada di kantongnya saudara. Dia menonton film apa saja, dari film actionnya sampai film yang paling kotor sekalipun saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, godaan tantangan keimanan akan berlangsung selama 24 jam. Makanya Nabi kasih tahu, badiru bil a'mal. Sebelum fitnah-fitnah itu merajalela, menghancurkan sendi-sendi keimanan, badiru bil a'mal. Segeralah kamu beramal baik, jangan pernah ditunda. Jangan tunda sholat kita, jangan tunda sedekah kita, jangan tunda zakat kita, jangan tunda amal baik kita. Kapan saja kita bisa melakukan kebaikan, lakukan saudara. Sebelum iman kita tanggal digrogoti oleh aneka ragam fitnah. Tapi insya Allah, kalau kita terus beramal soleh, mengetuk pintu rahmat Allah, Allah berikan kita rahmat, Allah akan jaga kita punya iman saudara. Tapi kalau kita sudah tidak beramal, lalu bagaimana jaga imannya? Kalau sholat kita tinggal, bagaimana jaga imannya? Saudara. Nah, jadi apa yang Nabi sampaikan dulu terjadi saat ini, saudara. Bahkan di hadis yang lain, saudara, Nabi juga mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas sanawatul khadda'at. Apa kata beliau? Akan datang di tengah-tengah umat ini, saudara, sanawatul khadda'at. Tahun-tahun yang penuh kedustaan, tahun-tahun yang penuh kebohongan, tahun-tahun yang penuh kecurangan, tahun-tahun yang penuh penipuan. Nabi udah kasih tahu saudara. Dan di zaman itu kata Nabi, di mana tahun-tahun penuh kebohongan, penipuan, kecurangan, apa yang terjadi saudara?
yusaddaqu fiha al-kadhib. Pendusta dipercaya. Wa yukadzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur, saudara, enggak dipercaya, didustakan. Saya tanya sekarang, terjadi gak? Pendusta dipercaya sekarang banyak gak? Enggak sampai di situ kata Nabi, saudara, enggak sampai di situ. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat dikasih amanat. Dia pengkhianat dikasih amanat, saudara. Sudah tahu nih, ini pendusta, penipu, curang, bohong, saudara. Pengkhianat kita kasih amanat. Terjadi gak zaman sekarang? Nggak sampai di situ kata Nabi. Apa kemudian yang terjadi? Wa yukhawwanu fihal amin. Orang-orang yang jujur, lurus, nggak pernah ingkar janji, selalu benar dengan ucapannya, saudara. Justru, saudara, wa yukhawwan, dikhianati. Ini yang terjadi nih di kita punya negeri. Saya mau tanya nih, Nabi ngucapin 15 abad yang lalu, zaman sekarang kita merasakan tidak? Banyak gak pembohong dipercaya? Saya mau tanya, ada gak pendusta dipercaya? Adakah pengkhianat dipercaya? Pergi seperti yang Nabi katakan, sudah enggak sampai di situ. Ada yang lebih gawat lagi. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wa yantiqu fikimur ruwaibidah. Di tengah-tengah mereka di zaman itu, saudara, ar-ruwaibidah, cuap-cuap ngoceh seenaknya, saudara. Terus Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa marwaibidah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marwaibidah, apa itu ruwaibidah, wahai Rasulullah? Nabi mengatakan as-safi yatakallam fi amril ammah. Orang-orang yang bodoh tapi sehebat bicara urusan umat, saudara. Sekarang saya tanya, model begini ada gak? Ada gak? Nggak ngerti agama, sok ngomong agama, ada gak? Jawab yang kompak, ada gak? Nggak ngerti agama, ngomong agama, ada? Nggak ngerti politik, ngomong politik, ada? Nggak tahu syariat, ngomong syariat, ada? Kacau tidak? Kacau tidak? Artis dangdut jadi ahli nasab. Takbir. Kok lu tahu sih? Udah gitu, saudara, datang ke Lombok, bicara di Lombok, saya yakin, hakul yakin, membatalkan nasab Ba'alwi. Iye, artis dangdut jadi mufti. Udah kacau, udah nggak usah diterusin dah ceramah nih. Kacau gak? Kacau gak? Ada ahli pakar ikan nila. Ada ikan nila di sini. Ada ikan nila. Ada ahli pakar ikan nila. Katanya si kerjanya di BRIN. Tahu-tahu tampil sebagai ahli DNA nasab. DNA ikan cupang. Astagfirullahaladzim. Udah kacau, udah kacau. Saya tanya nih, zaman kacau gak? Udah kacau, saudara. Ada lagi, saudara, yang katanya guru besar, saudara. Ngomongnya kita nggak paham. Lo kok nggak paham, Beb? Nah, pakai bahasa semut. Astagfirullahaladzim. Takbir. Kacau tidak? Makali hakani rahmatan lana, makali hakani. Apa? Lu paham gak? Saudara, saya juga nggak mau kalah. Saya bilang saya bisa bahasa kembang. Lu percaya gak nih kembang nih? Kita ambil nih satu. Saya ngomong nih kembang. Bleb 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 bleb. Bleb 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 bleb. Lu paham gak? Sama, gue juga nggak paham. Astagfirullahaladzim. Udah gitu ada aja lagi yang percaya. Kacau tidak? Kacau tidak?
Ada lagi katanya ngarang tesis, isinya rasis, habaib di Yahudikan, menentang nasab Ba'alwi, nasabnya sendiri nggak jelas. Ntar dibilang bin Utsman, ntar bin Sarman, ntar bin Sarmana, terakhir bin Samun. Udah kacau. Minta nih umat Islam yang ada di Kalimantan Selatan jangan dikacau oleh orang-orang yang tidak jelas. Betul? Saya mau tanya di Kalimantan ini, saudara, Kalimantan Selatan banyak tuan guru tidak? Banyak ulama tidak? Banyak santri tidak? Mau dipecah belah? Mau dicerai-berai? Mau dihancurkan? Siap bersatu? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, baik, udah jangan diterusin dah. Ntar lama-lama gue ngomong bahasa batu lagi. Udah, makanya saya mau tanya nih sekarang, ini zaman kacau tidak? Kacau tidak? Kacau, saudara. Masya Allah. Nah, sekarang kita kembali ke urusan rakyat. Kesian rakyat di mana-mana, nyari kerja susah, betul? Betul. Nyari kerja susah, makan susah, betul? Ya lu nggak jadi anak presiden sih lo. Coba jadi anak presiden naik jet. Iya, lu jadi orang sini sih nggak jadi anak presiden. Kalau anak presiden, jualan pisang bisa 90 miliar kayaknya. Udah kacau. Saya doain lagi dah, mudah-mudahan kita nih rakyat Indonesia dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, diberikan nafkah yang halal, diberikan kehidupan yang baik, yang bahagia dari dunia hingga akhirat, insya Allah. Nah, karena itu melalui acara ini, saudara, sebentar lagi nih kita masuk bulan Maulid. 3 hari lagi insya Allah, hari Kamis, saudara, sudah tanggal 1 Rabiul Awal, insya Allah. Nah, di mana-mana kita tahu bulan Maulid orang banyak merayakan peringatan Maulid, rayakan peringatan Maulid. Tapi ingat, saudara, merayakan Maulid itu kan kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, betul. Tapi ingat, menunjukkan rasa cinta kepada Nabi yang hakiki adalah bukan sekedar merayakan Maulid, bukan sekedar berselawat kepada beliau, bukan sekedar kita senandungkan qasidah-qasidah yang memuji Nabi, tapi ada yang paling penting adalah bagaimana kita jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, bagaimana kita ittiba'un Nabi, bagaimana supaya kita bisa mengikuti Nabi. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala li nabiyyihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Luar biasa, ini ayat singkat, padat, ringkas, jelas, saudara. Apa Allah nyatakan? Qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada kau punya umat, katakan kepada mereka semua apa yang harus dikatakan. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian hai umatku betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang menyatakan, kalau engkau sekalian betul-betul cinta Nabi, cinta Allah, engkau in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu sekalian sungguh-sungguh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kita wajib mengikuti Nabi, saudara. Ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi, syarat mutlak untuk cinta kepada Allah. Mengikuti Nabi, saudara, itu bukti kalau kita cinta kepada Allah. Bohong ada orang ngaku cinta kepada Allah kalau dia tidak mau ikut Nabi. Ikuti Nabi, saudara. Enggak sampai di situ. Allah janjikan yuhibbukumullah. Kalau kau sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan cinta kepada kamu. Subhanallah. Artinya apa, Pak? Artinya apa, Bu? Mengikuti Nabi itu, saudara, syarat cinta kepada Allah dan syarat untuk dicintai Allah. Dengan mengikuti Nabi, saudara, berarti kita sudah membuktikan kalau kita cinta Allah. Nah, begitu kita ikut Nabi, saudara, niscaya Allah akan cinta kita. Dengan kata lain, saudara, mau cinta Allah harus ikut Nabi.
Dan mau dicintai Allah juga harus ikut Nabi. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu, ambil, laksanakan. Dan apa-apa yang Rasulullah cegah daripadanya, stop, berhenti, jangan didekati. Subhanallah. Simpel, mau jadi orang Islam, ikut aja Nabi. Oh, Nabi mewajibkan kita sholat 5 waktu, ya sholat dong. Nabi mewajibkan kita zakat harta, ya zakat dong. Nabi mewajibkan kita puasa Ramadan, ya puasa dong. Nabi mengharamkan kita daripada minuman keras, ya stop minuman keras, stop narkoba. Nabi mengharamkan kita daripada perjudian, stop judi. Tunjukkan kalau kita ikut Nabi. Maulid rajin, selawat rajin, Allahu Akbar, cinta Allah, cinta Nabi. Tiap malam judi online. Ada gak? Ayo ngaku, ada gak? Mak-mak ada, mak-mak. Astagfirullahaladzim. Saya lagi bingung, kenapa judi online ini menyebar, saudara. Ternyata PPATK melakukan penyelidikan. Kata PPATK, 500 anggota legislatif, saudara, sering main judi. Itu di pusat tuh. Udah gitu polisi-polisi juga banyak yang main judi. Bahkan ada suami istri polisi, suaminya judi, istrinya polwan. Dikasih tahu nggak ngerti, main judi terus, gaji habis. Akhirnya apa? Lakinya disiramin bensin, dibakar, saudara. Dibikin gila semua, saudara. Gara-gara judi dibikin gila. Kita protes ke kepolisian. Hei Bapak polisi, tangkap semua pelaku pemain judi. Kurang ajar tidak? Masya Allah, saudara. Pantes aja polisi tangkap, takut, saudara. Ternyata apa? Anggota DPR banyak yang main judi. Pantes. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bo. Semua bapak-bapak, ibu-ibu di sini jangan lupa, Allah udah peringatkan semuanya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Hati-hati. Allah udah kasih tahu, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah kasih tahu, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar, minuman keras yang memabukkan itu, dan maisir, dan perjudian itu. Apa kata Allah? Wal ansab wal azlam. Ansab, azlam ini, saudara, perbuatan jahiliyah, perbuatan syirik, saudara. Yang satu mempersembahkan sembelihan kepada berhala, yang satu lagi mengundi nasib dengan anak panah dengan tata cara jahiliyah. Perhatikan baik-baik. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun. Ini yang namanya khamr dan maisir disejajarkan dengan ansab dan azlam, disejajarkan dengan perbuatan syirik, saudara. Bahkan disebut lebih dulu daripada perbuatan syirik, saudara. Yang disebut khamr dulu, kemudian judi, baru Allah sebut ansab dan azlam, saudara. Artinya apa? Bahwa khamr dan judi tingkat haramnya keras, saudara. Enggak sampai di situ. Nabi mengatakan khamr dan judi itu, saudara, rijsun, najis, kotor. Saya mau tanya semua yang ada di sini, kalau ada suatu pekerjaan yang Allah samakan dengan perbuatan syirik, itu pekerjaan bagus atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itu khamr dan judi, saudara. Yang kedua, Allah sebut ini khamr dan judi rijsun, najis, kotor. Saya mau tanya, kalau ada perbuatan Allah sebut itu najis, itu kotor, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Jawab yang kompak, baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan judi, saudara. Allah sebut kotor, najis, saudara. Ditambahin lagi sama Allah, min amali syaitan, daripada perbuatan setan.
Saya mau tanya lagi, yang ketiga ini sekarang. Kalau ada perbuatan Allah sebut itu bagian dari perbuatan setan. Itu bagus atau buruk? Baik atau jelek? Yakin? Allah sebut khamr dan judi, saudara, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Yang keempat, Allah nyatakan fajtanibu, jauhkan itu perbuatan, jauhkan itu khamr, jauhkan itu judi. Pertanyaan saya, kalau ada perbuatan Allah suruh kita jauhin, itu perbuatan baik atau buruk? Jawab yang kompak semua biar kelihatan yang ngaji, baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir, saudara. Yang kelima Allah katakan la'allakum tuflihun. Kalau kau jauhkan itu khamr dan judi, niscaya kamu pasti akan tuflihun, beruntung dunia sampai ke akhirat. Sebaliknya, kalau kita tidak tinggalkan itu yang namanya khamr, minuman keras, narkoba dan judi, maka kita tidak. Kalau itu dikerjakan kita nggak beruntung. Itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir, saudara. Itu ada 5 tuh Allah sampaikan, saudara. Saya tambahkan lagi sekarang. Apa berikutnya Allah katakan? Innama yuridullah an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Apa Allah nyatakan? Sesungguhnya setan itu ingin menciptakan di tengah-tengah kamu lantaran khamr dan judi itu, saudara, al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Allah yang kasih tahu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Allah kasih tahu nih, ada satu perbuatan yang kalau kau lakukan itu bisa menyebabkan permusuhan. Itu perbuatan baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir. Terus Allah tambahin lagi wal baghdha, bahkan bisa menyebabkan kebencian di tengah-tengah kamu. Gara-gara khamr, judi, setan menebarluaskan kebencian di tengah umat, saudara. Nah, sekarang saya tanya, perbuatan yang bisa menebarkan kebencian di tengah umat, saudara, itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Bagus atau jelek? Yasuddakum an dzikrillah. Bahkan Allah tambahin, khamr dan judi itu akan mencegah kamu untuk ingat kepada Allah, menghadang kamu daripada zikrullah. Saya mau tanya lagi sekarang, saudara, ini sudah yang ke-8. Kalau ada perbuatan Allah nyatakan itu menghadang kita daripada zikrullah, perbuatan tersebut baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan judi, saudara. Dan yang berikutnya Allah katakan wa anis salah. Ini yang ke-9. Khamr dan judi itu akan mencegahmu daripada sholat. Padahal sholat itu tiang agama, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya semua, jawab yang kompak sampai belakang untuk saya memastikan semua sedang ngaji, saudara. Kalau ada perbuatan yang menghalangi kita daripada perbuatan sholat, itu perbuatan yang menghalangi sholat baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr, saudara, dan itu maisir. Yang terakhir apa Allah katakan? Fahal antum muntahun? Ini hal istifham lizajar, saudara, bukan untuk nanya. Fahal antum muntahun, apa ente masih nggak mau berhenti? Apa ente masih nggak mau berhenti? Udah tahu itu khamr sedemikian rupa dengan judi, Allah sebutin satu persatu. Apa anda tidak mau berhenti? Artinya bukan kita ditanya, artinya kita disuruh berhenti, saudara. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, kalau ada perbuatan yang Allah perintahkan kita untuk stop, berhenti, berarti perbuatan itu baik atau buruk? Bagus atau jelek? Itu khamr dan maisir, saudara. Artinya
Lalu kita belajar usul fikih, saudara ya. Dalam 2 ayat tadi yang kita baca, saudara, Allah sebutkan asroh wujuhil istidlal. Ada 10 dalil tentang keharaman khamar, saudara. Yang pertama, khamar haram karena disejajarkan dengan ansab dan azlam. Khamar haram karena disebut rigisun. Khamar haram karena disebut min amali syaitan. Khamar dan maisir dan judi, saudara, haram, saudara. Kenapa? Karena fajtanibu, Allah perintahkan kita untuk menjauhkannya. Khamar dan maisir dan judi haram, saudara, karena itu tidak mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Yang keenam, khamar haram karena khamar itu penyebar kebencian, penyebar permusuhan. Yang ketujuh, saudara, khamar itu haram karena menyebarkan kebencian. Yang kedelapan, khamar itu haram karena mencegah kita dari zikrullah. Yang kesembilan, khamar itu haram karena mencegah kita dari sholat. Yang ke-10, khamar itu haram karena Allah perintahkan kita untuk berhenti. Dengan kata lain, saudara, artinya 2 ayat yang kita baca tadi ingin memberi pesan kepada kita bahwa khamar, saudara, miras, narkoba, judi haram, 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 haram. 10 kali pengharaman. Nggak main-main ini, saudara. Makanya saya sakit hati. Tuan-tuan guru ngajar minuman keras haram. Habaib di atas mimbar teriak kayak umat Islam, minuman keras haram. Tapi ternyata pemerintah yang dirikan pabrik minuman keras, saudara. Ada apa? Ada apa? Ada urusan apa kita bangun pabrik minuman keras? Supaya bangsa ini jadi pemabuk, supaya bangsa ini menjadi pembangkang terhadap Allah. Kurang ajar. 79 tahun kita merdeka dulu, saudara. Yang berjuang adalah para ulama, para kiai, para pimpinan pondok-pondok pesantren, saudara. Siang baca kitab bersama santri, malam angkat senjata gerilya mengusir penjajah, saudara. Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut sekarang TNI, saudara, itu berasal dari laskar-laskar Islam, termasuk laskar Hizbullah yang semuanya bersatu berubah menjadi tentara Indonesia. Terus begitu ulama kita banyak mati, santri kita banyak mati, mau dikhianati. Begitu sekarang saya tanya, saudara, kacau tidak? Saya mau tanya, banyak gak ulama menyampaikan kepada kita minuman keras itu haram? Banyak tidak? Banyak tidak ulama menyampaikan kepada kita judi itu haram? Banyak tidak? Tapi ternyata pemerintah yang buka pintu, yang membiarkan itu judi, saudara. Bahkan ada oknum-oknum aparat yang membengkingi, judi online tidak akan pernah bisa beredar, merajalela di Indonesia, saudara, kalau tidak dibengkingi oknum-oknum aparat. Takbir. Mau dibawa kemana kita merdeka 79 tahun? Sakit hati, saudara. Sedih kita, kenapa begini? Ini kenapa jadi begini? Bulan kemarin, saudara, Presiden menandatangani aturan baru yang salah satu isinya bagi-bagi kondom ke sekolahan. Apa? Ini apa? Disebut, saudara. Saya pegang itu keputusannya, saudara. Kita punya bukti. Ada apa? Presiden menandatangani untuk mengizinkan kondom dibagi-bagi di sekolah-sekolah, di SMP, di SMA. Mau apa? Orang disuruh berzina. Orang disuruh berzina. Setuju? Takbir. Ibu-ibu teriak dengan gagah berani, pecat presidennya. Setuju? Setuju? Aparat jangan salahin Haji Mansur ya. Yang teriak ibu-ibu. Pak Kapolres tuh ibunya tuh, Pak Kapolres. Habib nggak ngomong pecat Pak Kapolres. Itu dia tuh ibu yang mana tuh tadi yang ngomong. Tuh ibu begitu dia nunjuk-nunjukkan juga. Yang ini Jangan takut, saya setuju sama ibu-ibu.
Pokoknya brengsek pejabat di negeri kita harus dipecat. Betul? Setuju? Takbir. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih, serius nih semua nih. Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Quran? Siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela tuan guru? Siap bela habaib? Siap berjuang? Siap menegakkan keadilan? Siap melawan kezaliman? Betul? Kalau ditangkap, masa bodoh orang sini apa sih? Masa bodoh apa di sini? Hah? Gaduh. Hah? Ada begaduh. Kada begaduh. Betul? Masa bodoh. Kada begaduh. Takbir. Ayo jawab lagi, jawab. Serius nih, serius. Jawab semua, jawab. Yang nggak jawab saya doain biar bisul di pantat. Kalau yang jawab biar murah rezekinya, biar enteng jodohnya, biar makmur rumah tangganya, biar dapat keturunan yang solihin dan solehat. Semua saya mau tanya, siap berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Islam? Siap bela Quran? Siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela tuan guru? Siap bela habaib? Siap melawan kezaliman? Siap melawan korupsi? Siap melawan kecurangan? Siap menegakkan keadilan? Takbir. Siap berjuang? Betul? Yakin? Kalau disebut radikal, jawab yang kompak dong, kagak begaduh. Nggak lulus, belum lulus. Jawabnya nggak kompak. Hadroh yang kompak dong. Hadroh dari bengong. Belum dapat giliran baca habis ini. Ayo semua. Saya mau tanya lagi, siap berjuang? Siap membela kebenaran? Siap tegakkan keadilan? Betul? Yakin? Siap bela Islam? Kalau disebut radikal? Kalau disebut ekstremis? Kalau dituduh teroris? Kalau dipanggil polisi? Kalau ditangkap? Kalau dibunuh? Takbir. Shallu ala Nabi. Jadi Haji Mansur nggak usah khawatir, ada panggilan kagak begaduh. Masya Allah, setuju gak? Nah, tapi anak-anak muda nih, kita ingetin dulu nih, anak muda. Mana anak muda? Generasi milenial, angkat tangannya anak muda. Takbir. Nah, saya mau nasihati anak muda, itu kagak begaduh jangan salah digunakan. Jangan tar pagi sholat subuh dibangunin sama emaknya. Nak sholat subuh nak, kagak begaduh. Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan, kagak begaduh ada tempatnya. Betul? Betul. Kalau dibangunin subuh suruh sholat, siap mak, langsung sholat. Setuju? Takbir. Alhamdulillah.